Saudara, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN secara tegas sudah mencabut puluhan sertifikat. Setidaknya ada 50 sertifikat baik hak guna bangunan maupun hak milik atas kawasan pagar laut di Tangerang, Banten. 6 pejabat di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang diantaranya sudah dicopot. Lalu pertanyaan selanjutnya, mampukah pemerintah menuntaskan kisruh pagar laut di Tangerang, Banten? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, sudah ada Pak Mukri Friyatna, kemudian ada melalui sambungan daring nanti akan bergabung, kemudian ada Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang merupakan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya ke Pak Mukri dulu. Selamat pagi Pak Mukri. Pagi. Pak Mukri, ini kan tadi kita sudah melihat ya kemarin Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid ini sudah menghadiri rapat bekerja sama dengan Komisi 2 DPR yang pada intinya sudah mengungkapkan bahwa ada 50 sertifikat yang sudah dibatalkan, kemudian ada 6 pejabat yang sudah diberikan sanksi di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, Banten ini. Menurut Anda sudah cukupkah ini? Ya, karena kalau buat pandangan kami, karena sifat kejahatannya dia terstruktur masif dan sistematis, maka tidak cukup. Termasuk pengenaan sanksi ya. Karena dia kategorinya kejahatan bisa disebut luar biasa kalau bagi kami. Maka nggak cukup cuman dianggap dikenakan sanksi berat. Kenapa? Karena ada tindakan hukum yang bisa ditempuh. Salah satunya misalnya memastikan mereka dicopot dari jabatannya. Kalaupun memang Kementerian ATR ini melepaskan untuk sementara tanggung jawab terkait dengan tindak pidana, ada bidang lain. Tapi kami berharap begitu, ya dipotret gitu, biar ada efek jerahnya, ditunjukin ini loh penjahat-penjahatnya. Jadi bukan cuma umuman nama, nggak apa-apa kalau misalnya jangan. Bahkan itu hanya inisial loh yang disebutkan. Lah itu dia, kalau sudah dia kejahatan ngapain inisial gitu kan? Sebutin aja, apa masalahnya gitu kan? Dan itu harus dicopot jabatannya, diberhentikan dari status kepegawaian. Tadi juga bukan hanya dicopot dari jabatannya, tapi memang harus diberhentikan, ya. Bahkan tadi saya sudah mendengarkan itu Pak Deddy Sitorus begitu ya, anggota Komisi 2 DPR RI yang mengatakan bahwa tidak ada efek jerah lah kalau cuma hanya sanksinya begitu saja. Ini bukan masalah soal malpraktik, tapi harus dibawa ke ranah hukum. Anda Betul, setuju? sangat setuju sekali, dan itu tindakan yang benar. Karena ini bukan persoalan yang kecil ya, persoalan yang besar. Yang kedua, di depan mata di Banten ini nggak cuma itu doang. Manjang dia bakal ke Serang. Belum lagi reklamasi yang sudah disiapkan di di Merak tuh oleh Lotte. Jadi banyak sekali, termasuk yang namanya 7 pintu angin membuat ngereklamasi pantai Teluk Jakarta juga. Jadi kalau ini nggak dilakukan tindakan yang serius, maka ke depan hal-hal serupa akan bermunculan. Bukan cuma bermunculan, sekarang sudah naik. Tapi kalau tindakan hukumnya tidak ada, tindakan vonisnya terhadap pelaku-pelaku kejahatan itu dianggap biasa saja, saya yakin ini bangsa ini nggak akan pernah maju. Karena ngurusin satu bidang aja nggak jadi terlampau merumit gitu ya. Apalagi terhadap yang besar lingkup wilayah Indonesia. Jadi menurut Anda perlu ada investigasi lebih lanjut, tidak hanya berhenti di 6 ataupun 8 nama yang sudah disebutkan oleh Pak Nusron Wahid, tapi juga di atasnya lagi, bukan hanya di kantor pertanahan, tapi mungkin di Kanwil atau mungkin sampai kepala desa. Karena saya baru membaca ini ya, kepala desa Kohot ini di salah satu media portal online bahkan menghindari wartawan, kemudian inilah yang dipertanyakan karena salah satu kepala desa Kohot ini bahkan tegas sekali mengatakan, ngotot sekali mengatakan ini dulunya empang. Ya, jadi yang namanya gerombolan jahat itu kan nggak mungkin juga hanya sebiji orang-orang yang ada di BPN atau kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Itu pasti ke bawahnya. Anda ingin menyebutkan bahwa ini kolektif kolegial? Ya ini gerombolan. Nggak mungkin cuma Tangerang, ujur-ujur sendiri gitu ya. Pasti ada yang lainnya. Contoh desa, ini kan sudah jelas pengakuan dari warga. Kok nama saya dimasukin saya sebagai punya HGB kapan-kapan. Saya masih hidup dibilang mati atau sebaliknya. Jadi kejahatan ini nggak mungkin tunggal dilakukan hanya oleh orang BPN di Kabupaten Tangerang sendiri, bisa jadi ke atasnya dan tingkat desa. Belum yang lagi PPATK misalnya seperti itu ya, yang punya kewenangan untuk menerbitkan surat AJB segala macam. Ini banyak sekali.
nggak boleh selesai sampai di sini. Jadi tidak boleh hanya selesai soal pembatalan saja sertifikat yang 50 dibatalkan, tapi kemudian Anda melihat harusnya ketika 50 yang dibatalkan ini sertifikatnya milik siapa? Ini tidak diperinci juga. Ya itu kan, itu baru 263 baru 50 kan, itu terus separuhnya mau diapain juga gitu kan. Oke lah kita misalnya diminta. Kita tetap harus mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kementerian ATR. Karena kenapa ya, buat kita sebetulnya kalau sudah beres yang namanya beres-beres bambu ini, memang beres-beres kabinet harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena penyakitnya juga di dalam-dalam ini. Ya contoh mau bongkar pagar aja ukurannya kok rumit amat, ini baru pagarnya ya. Apalagi menyangkut tentang alas hak atas tanah. Mau di sertifikat HGB, mau hak milik, kok menjadi rumit gitu loh. Berarti ada sesuatu yang sangat besar. Kalau tidak ada apa menurut Anda? Ya ada kejahatan buat ngerongrong negara, buat ngerongrong bangsa. Jadi nggak ada jalan lain, obatnya memang presiden harus pimpin langsung. Ya kita apresiasi kalau ternyata DPR berinisiatif bikin pansus, ya buruan juga. Karena barangnya akan lewat. Terlampau jenuh juga orang, karena yang ditunggu itu apa cerita kisah akhirnya ini. Dari kejahatan ini. Kalau ini nggak pernah tuntas, kami aku yakin nggak akan juga republik ini akan maju selesai dari persoalan. Karena menundukkan satu penjahat aja misalnya nggak mampu, apalagi terhadap penjahat yang gerombolan ini. Jadi Anda melihat bahwa apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, oke lah kita apresiasi, tapi belum tuntas sampai ke akarnya. Ya sangat jauh, masih jauh. Masih jauh belum tuntas ke akar-akarnya karena banyak ya. Kami sih bertahapnya kan tadi, oke, bambu selesai. Masuk ke tahap keduanya adalah memastikan orang-orang yang terlibat dalam urusan bambu. Nah urusan bambunya kan belum selesai nih. Tidak hanya soal internal kantor pertanahan saja, tapi pihak-pihak yang kemudian punya sertifikat ini juga bagaimana sanksinya? Betul, termasuk gini, yang tahap 3 itu adalah bagaimana kok yang namanya hutan lindung itu juga diarsir untuk dikapling-kapling. Dalam hal ini kan hutan lindung kawasan mangrove. Yang dari total kalau misalnya kita lihat PSN-nya 1775 hektar itu kan 1.500-nya merupakan kawasan hutan. Nah jadi ada sangkut paut walaupun dibilang terpisah gitu ya. Iya prinsipnya terpisah, tapi kita pengen dudukkan bahwa judul utama garis besar reklamasi itu adalah dia akan mengambil alih satu yang namanya kawasan hutan. Belum sekarang sudah terbukti dan nyata bagaimana tanah-tanah warga dirampas. Orang yang masih hidup dibilang sudah mati atau udah mati dihidupin lagi dan seterusnya. Jadi ini kejahatan yang betul-betul sistematik dan struktur. Jadi bahaya kalau cukup hanya berhenti di 6 orang ini saja. Jadi Anda ingin mengatakan tidak hanya soal 6 orang perkara yang ini yang disanksi, tapi jangan sampai berhenti di sini saja, begitu ya. Di atasnya, di bawahnya itu semuanya Anda mengatakan sebuah gerombolan. Coba kalau nggak percaya kita periksa sekarang status hutan lindungnya itu apa? Apakah dia, karena kalau ngikutin pola PIK yang lama, PIK 1 itu kan status hutan lindung untuk kepentingan investasi dimohonkan untuk diturunkan statusnya. Karena kalau dia tidak diturunkan maka melakukan pelanggaran hukum kan. Caranya diturunkan status supaya boleh dimanfaatkan. Mulai yang paling terkecil misalnya hutan produksi. Karena produksi kan boleh dikelola, boleh ditebang tuh. Nah ini kita belum tahu. Baru sampai di ATR, belum masuk ke kehutanan. Apakah iya status hutan lindungnya masih tetap atau justru udah berubah? Paling tidak sudah dimohonkan. Kami berharap juga ya jangan ketularan lah menteri-menteri baru seperti kehutanan gitu ya. Jangan sampai ini juga men-trigger banyak kesalahan yang lain. Seperti itu, Mbak. Jadi Anda melihat ini harus memang lintas kementerian ya? Betul. Tidak hanya soal Kementerian ATR BPN saja yang kemudian harus menyelesaikan ini semua? Ya karena itu juga kami berharap Presiden itu mohon dibentuk Satgas lah, satuan tugas. Harus dibentuk Satgas? Satgas kenapa? Ya tidak mungkin lah orang akan mengadili diri sendiri. Ini udah terbukti nih. Ya contoh Pak Nusron, udah benar kerjanya, tapi belum ekspektasi publik itu belum terjawab. Masa iya sih penjahat besar perongrong negara kategorinya cuman dicopot jabatannya doang, kan begitu, apa nggak ada yang lebih setimpal? Yang kedua publik juga menunggu bagaimana tindakan hukumnya, ini juga belum muncul gitu loh. Jadi nggak cukup kalau cuman berhenti sampai di sini. Karena itu berulang-ulang kami berharap Presiden segera bentuk Satgas, jangan mau ditipu pemerintah bangsa ini karena terlalu banyak penjahat. Nah DPR juga begitu, segeralah. Kalau misalnya Komisi 4 membentuk pansus ya dipercepat.
Nggak bisa harus lintas sektor dia. Harus Semua. lintas sektor. Dan syukur-syukur yang dilibatkan itu adalah orang-orang yang independen seperti awak media gitu kan, yang punya integritas dan moral buat kebangsaan ini. Karena ya gimana ya, kita nggak curiga atau bahkan mungkin pesimis, ya kelakuannya begini, ngurus pagar aja ripuh gitu kan, terlampau rumit. Ini mau mensanksi aparat aja cuma dicopot dari jabatan doang. Dan menurut Anda ini sama sekali tidak setara. Aduh, ya kejauhan lah ini mah. Kejauhan, alangkah sering dicontoh nenek Asia nih, ya Allah Karim gitu ya. Mungut kayu bakar, diponis secepat amat gitu ya. Kok ini rumit banget. Sangat rumit. Berarti memang indikasi kekuatan besar itu di depan mata. Ada pertanyaan, ada apa di balik ini semua? Coba nih, dulu kita cecer nih, kebanyakan diam, kami nggak tahu. Begitu kebuka, ya betul ngaku baru, tapi kan begini-begini. Terus, percis kayak orang main catur. Setiap ketemu jalannya dia akan buka celah baru. Coba nih, pihak-pihak terlibat. Biasanya cuma ngirim 2 orang tuh, saya juga nggak tahu yang satunya. Kalau misalnya si perusahaan apa itu, PIK itu, kalau nggak Pak Aidit itu, ada satunya siapa namanya, Ropi itu. Itu dihadapkan dengan seluruh orang pintar di Republik ini, itu aja 2. Sepertinya kita ini dianggap lemah. Udah cukuplah kalian maju aja berdua ngadepin orang-orang itu. Masa ya kita negara kalah sama urusan begini? Anda melihat perlu ada masuk kepolisian di situ, Kejaksaan Agung, bahkan mungkin KPK untuk menelusuri ini? Sangat, kalau KPK kita sangat nantikan. Kenapa? Karena ada unsur suap menyuap, praktek ilegal ini, kan itu bagian dari tindak korupsi. Jadi ada korupsi kewenangan, korupsi jabatan. Penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan wewenang. Jadi ini udah masuk ranah korupsi. Kami berharap Jaksa Agung bahkan KPK jangan jangan berlama-lama. Karena nggak bakal puas publik ini. Coba aja nanti. Saya khawatirnya beginilah. Jangankan orang lain ya. Insya Allah kami aja sanggup gitu ya. Kalau kata kami, para santri, para ulama ikut kita, bela ini, turun mereka. Cuman kami belum aja, karena terlalu banyak sekarang organisasi. Karena pengen menyelesaikan persoalan, inisiatif-inisiatif itu muncul datang dari berbagai kalangan, tetapi kok dari tingkat pemerintah sendiri rumit. Saya khawatirnya ini, yang saya cemaskan, kita cemaskan dari Walhi itu adalah amuk warga ini. Dia nanti akan menyerang. Tolong dicatat omongan saya kalau nggak percaya. Lihatlah nanti. Itu akan karena memang desakan publik ini sangat. Iya, karena kesel. Ngamuk nanti entah nggak puguh apa lagi yang dituin. Mending sebelum terjadi masalah yang besar, segeralah ambil tindakan yang cepat. Berikan kepastian harapan publik itu, oh iya ini penjahatnya. Ini loh rencana yang akan dilakukan, ini tindakan yang sudah kami lakukan oleh pemerintah. Oke, kami ingin mengungkapkan juga kepada pemirsa Kompas TV, sebenarnya Kompas TV ini sudah mengundang dari Kementerian ATR, baik itu dari Pak Menteri, ATR BPN, Pak Nusron Wahid, ataupun juga Wakil Menteri, Dirjen, dan juga dari Kementerian ATR BPN, tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut begitu ya untuk membahas soal ini, bagaimana soal transparansi dan juga investigasi pengusutan yang lebih transparan, kemudian pengusutan yang lebih tuntas begitu ya. Apalagi kemarin Menteri ATR BPN memang sudah dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan bagaimana duduk perkaranya, dan DPR sendiri memang sudah mengatakan bahwa kalau 20 hari maksimal ini tidak ada progres yang cukup signifikan, rencananya memang komisi ini akan membentuk pansus atau panja begitu ya, tapi nanti kita akan bahas ini. Tapi begini, saya kembali lagi ke Pak Mukri. Pak Mukri, kalau kita lihat dampak lingkungan paling parah apa yang ditimbulkan dari pagar laut? Ya, sebelum pagar lautnya mangrove-nya lah sudah ditebangin. Sudah tebangin, dan ini bukan cuma di Tangerang ya, sampai ke wilayah Serang juga. Kalau punya sertifikat kenapa nggak dikonservasi begitu ya? Nah mestinya kan begitu, lagian secara akal mana ada juga orang mau beli tanah yang isinya air laut. Oh, katanya empang dulunya. Udahlah, ini sekarang kan banyak. Oke, ada 2 alat verifikasinya ya. 1 fakta orang yang ada sekitar setempat, yang kedua teknologi. Bisa kalau kurang canggih juga tuh bisa pinjam punya NASA. LHK itu punya. Satelit udara. Punya. Bahkan kita bisa bantulah kalau itu jadi soalnya gitu ya. Jadi mustahil. Betul ada yang abrasi misalnya.
Tapi kan saya juga punya pengalaman lah kami ini bekerja untuk wilayah pesisir pantai. Kalau di Jawa kan disebut Pantura ya. Kalau di Sumatera sebutnya Pantai Timur. Itu tanah timbul, Mbak. Tanah timbul, jadi tanah timbul tuh hadir ketika pasang surut. Saat pasang memang dia naik nih. Pada surut baru kelihatan tuh tanah timbul. Inilah yang kemudian biasanya di lingkungan pesisir pantai itu dijadikan untuk tambak. Dan kemudian dijual dari A ke B, begitu terus. Nanti saat pasang lagi hilang lagi. Bukan tanah tetap karena beda dia pengikisan tanah ini disebut tanah timbul dengan objek tanah yang dijadikan tambak di daratan atau di pesisir pantai murni, bukan karena hasil dari sedimen itu. Sangat berbeda. Jadi memang seharusnya kalau memang punya kepemilikan sertifikat itu kenapa tidak dikonservasi saja kalau memang itu ada abrasi di sana? Ya betul. Kenapa nggak dilakukan tindakan yang serupa gitu ya? Ditanamin pohon kayak tanah-tanah dia kok, masa dia diemin aja? Terus masa iya langsung ujur-ujur sampai 3 kilometer? Jadi ngebohongnya tuh begitu terus dia. Setiap ketahuan pasti akan bohong lagi. Kami sudah sampaikan ini, ya itulah akal-akalnya. Membantah ketika ketahuan lagi pagar ini baru ngaku. Bagaimana HGB-nya? Awalnya kencang tidak ada hubungan, bantah ngaku, begitu terus. Jadi ini Anda bisa mengatakan ini adalah modus yang berulang kali terus dilakukan? Ya, kejahatan yang terstruktur, masif dan sistematis. Kenapa? Coba lihat tuh gerombolan kepala desanya yang tergabung dalam apa itu jauh-jauh hari sudah menyatakan membela, gitu-gitu ya. Nah sekarang misalnya Pak Kohod ini, Jaro Kades Kohod udah hilang. Sebetulnya kalau dia gini ya, secara logika itu kalau orang yang nggak punya salah ya ngapain juga takut, ngomongnya juga lempeng lah, enak-enak aja. Nggak perlu menghindar menurut Anda? Nggak perlu juga ngapain. Terus dari mana dia gaji? Harusnya diklarifikasi, biar jelas dan juga transparan. Betul, punya mobil banyak, mewah-mewah gitu. Dari mana penghasilannya? Saya tahu kelas misalnya petambak itu karena kita membela yang namanya Dipasena, ribuan hektar itu. Tahu kapan panen, kapan susah, kapan mereka punya uang. Apalagi cuman kelas di sini, nggak ada yang sehebat di Lampung pertambakannya, cara budidayanya, cara mereka cara menjaga pantai dari abrasi. Nah mustahil kalau nelayan murni seperti yang disebut-sebut selama ini itu karena abrasi nggak punya tindakan, pasti itu yakin bohong 100%. Anda melihat ada dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan, termasuk juga soal dugaan kesewenangan korporasi di sana? Ya, korporasi punya melakukan tindakan kesewenang-wenangan iya, pemerintah mulai dari Kades melakukan penyalahgunaan wewenang juga ya, sampai termasuk korupsi sebetulnya. Makanya harus hadir nih aparat penegak hukum. APH harus hadir di sana? Harus hadir. Dari mana gaji kepala desa itu cuma 4 juta doang? Kok bisa kaya raya? Kalau punya tambak mana, tunjukin mana tambaknya. Kan saya bilang, kita tahu ukuran tambak di kita Pantura ini biasanya bandang kebanyakan. Nah udang itu sewaktu-waktu, ya udang Paname, apalagi udang windu. Ngerti lah kita termasuk virusnya segala macam gitu ya. Jadi jangan bohong-bohongin kita dianggap nggak paham. Terakhir, Pak Mukri, menurut Anda oke lah kita apresiasi betul apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR, BPN di bawah kepemimpinan Pak Nusron Wahid. Tingkat keseriusannya sudah memberikan sanksi kepada 6 pejabat di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Walaupun memang banyak sekali yang kemudian mengatakan tidak ada efek jera. Lalu bagaimana dengan eksternal korporasi-korporasi yang kemudian punya kepemilikan sertifikat itu, bagaimana sanksinya? Kemudian termasuk juga soal pembatalan sertifikatnya, siapa saja yang dibatalkan tidak pernah dibuka secara gamblang di depan publik. Langkah apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik pagar laut ini secara tuntas dan juga transparan? Ya, harapannya sebetulnya ada 2 ya, dan kami berharapnya itu kepada 3 orang. 3 orang, siapa 3 itu? 3 orang. Yang pertama adalah Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua Ketua DPR Ibu Puan, yang ketiga Ketua Komisi 4 yang namanya Ibu Titi. Kenapa? Kalau Presiden mungkin tidak sampai jangkauannya karena terlalu banyak sibuk, kami berharap kepada 2 Sri Kandi ini. Kenapa alasannya kita berharap kepada 2 Sri Kandi ini? Karena ini orang ibu-ibu itu rasanya beda. Melihat orang dianiaya, ditipu itu tahu dia gerak-geriknya. Oh ini orang ini nipu. Di luar kemampuan intelijen yang dimiliki oleh para penegak hukum, 2 orang sosok ini kami berharap bisa melakukan tindakan memimpin bangsa ini keluar dari tipu-tipu yang selama dilakukan oleh para
pebisnis gitu ya. Dan juga mewakili aspirasi warga. Karena tidak cukup berhenti sampai di sini. Kami berharap dua Sri Kandi ini mampu memimpin untuk menuntaskan persoalan yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Karena insya Allah jika ini selesai, kasus-kasus serupa di tempat lain ada Republik ini juga akan mengikuti dengan sendirinya. Demikian sebaliknya, kalau urusan yang satu di depan mata Tangerang tidak bisa teratasi, apalagi di tempat yang lain sudah bermunculan seperti di Sumedang, di Subang, di Lampung, di Merak, di apalagi itu di Pulau Sanghyang, belum nanti yang reklamasi sebentar lagi di daerah Kepulauan Seribu, banyak sekali. Makanya kami berharap hanya kepada 3 orang ini, wabil khusus 2 Sri Kandi ini, pimpin tolong Republik ini untuk menghajar penjahat-penjahat ini. Termasuk juga kementerian, tidak hanya Kementerian ATR, tapi juga lintas dari kementerian ini juga harus berkolaborasi untuk bisa kemudian benar-benar mengusut tuntas soal pagar laut ini. Ya, gitu dan betul, dan kami juga minta sebetulnya tolonglah kalau sudah beres urusan pagar ini bersih-bersih juga dong. Bersih-bersih kabinet, mana yang patuh tarik, yang tukang tipu, tukang bohong nggak patuh, singkirkan. Masih banyak orang yang benar kalau bangsa ini mau selamat. Seberapa besar Anda melihat peluang pemerintah pusat ini bisa serius untuk membentuk pansus, panja, satgas yang Anda katakan untuk bisa serius mengusut tuntas kasus ini? Iya, kalau misalnya dari sekian banyak DPR ya. Komisi 3 DPR bisa kan mitranya APH, aparat penegak hukum, begitu ya, bisa bergerak seharusnya menurut Anda? Iya, jadi saling panggil aja. Maka kenapa tadi Ibu Puan gitu ya, karena di DPR tuh masa sih nggak bisa mendudukan kolektivitas antar komisi-komisi ini. Yuk kita bangun bangsa ini, caranya bikin apa? Kalau Komisi 4 bikin pansus, terus DPR ini bikin apa? Mungkin dia bisa mulai inisiatif gitu ya. Inisiatif untuk membentuk yang namanya Satgas tadi, melibatkan semua unsur. Kalau Presiden kan sudah merintahkan institusi APH-nya turun, periksa. Tapi kan kita belum lihat nih tindakannya. Belum lihat, berarti ada masalah memang. Jadi harus ada keberanian sekarang ini untuk mengambil inisiatif, memutuskan pakai target juga. Jangan kemudian bekerja-bekerja tapi nggak pakai target. Mau berapa lama ini dituntaskan persoalan seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan nantikan bagaimana next-nya terkait dengan polemik pagar laut ini setelah Kementerian ATR BPN memang sudah mengungkap ada 50 sertifikat dari 280 sertifikat soal pagar laut ini yang memang sudah dibatalkan. Kementerian ATR BPN juga sudah menyatakan bahwa ada potensi penambahan juga untuk pembatalan. Tapi juga kita nantikan lagi kelanjutannya soal tidak hanya soal sanksi, tapi kemudian apakah ini nantinya akan bergulir ke ranah hukum, nanti kita akan lihat lagi. Terima kasih. Mbak, ini satu sebetulnya sebelum kita akhiri ya, saya minta sebetulnya 2 perusahaan ini loh, dipanggil dulu, dibedah dulu. Ya mereka yang punya Pak, HGB nih, sertifikat HGB. Gitu, jangan dibiarin aja. Jangan cuma berhenti sampai di sini, dipanggil untuk ditanya, apa modus Anda, motif Anda. DPR kan bisa melakukan hal yang serupa sebagaimana terjadi di sebelum-sebelumnya. Supaya orang tahu ini loh sosoknya namanya pemilik PT CIS gitu ya. Jangan dibiarin aja, nyumput terus nih barang ini. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah punya keberanian untuk memanggil 2 korporasi itu? Ya itu kan baru anak bawangnya, masa nggak punya keberanian gitu. Kalau itu misalnya bintang 3, kita kan di atas bintang 4. Kalau kurang mampu juga lapor kepada Jenderal Sudirman bintang 5. Oke, baik, nanti kita akan nantikan seperti apa kasus ini bergulir. Terima kasih Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Pak Mukri Friyatna telah bergabung bersama kami di studio Orange Kompas TV.